Oke, halo teman-teman semuanya. I'm Corners, I'm Korean dimanapun kalian berada. Selamat datang di Pod Live episode pertama dari American Corner Yogyakarta. So, today, this is our first episode with... Miss Denny. Yeay! Alright. Jadi aku jelasin dulu ya teman-teman, Pod Live itu apa. Jadi Pod Live itu basically podcast, cuman kita adain secara live di depan teman-teman visitor American Corner Yogyakarta. Nah, di episode pertama kali ini kita ada, boleh kenalan dulu Mbak? Oke, boleh. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Sida Lutfena Stefani. Tapi mungkin teman-teman bisa manggil saya Denis, atau Mbak Denis, atau Miss Denis, karena saya adalah seorang dosen di ilmu komunikasi UMY seperti itu. Wow. Oke. Perlu basa-basi dulu nggak sih teman-teman? Dari teman-teman sendiri, pasti udah penasaran juga nanti mau nanya-nanya soal ke Mbak Denis. Dari teman-teman juga pasti juga ada salah satu mahasiswa dari Mbak Denis juga, bukan? Ada nggak? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Oke, jadi topiknya hari ini apa Mbak Denis? Oke, topik hari ini adalah kita nanti bahas mengenai student culture gitu ya. Yang pertama tentang student culture di Yogyakarta sendiri, karena kita UMY memang berada di Yogyakarta, meskipun ya secara lokasi kita di Bantul gitu ya, tapi kita Bantul. masuk ke Provinsi DIY dan melihat sedikit komparasi gimana sih perbedaan student culture yang ada di Jogja dengan nanti student culture yang ada di US. Karena memang basicnya hari ini dengan tema Pod Live kita ada dari American Corner begitu teman-teman. Oke, tapi kayaknya kita nggak perlu terlalu formal ya teman-teman, nggak perlu Yes, langsung betul. terlalu scripted, langsung ngebahas culture-nya gimana. Jadi kayak di podcast-podcast yang lain ya, pasti pertanyaan pertama itu sekarang kesibukannya apa sih Mbak Denis? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Aksa. Baik, sebagai dosen yang tergolong muda, oh ya, itulah kenapa mungkin teman-teman manggil saya sebagai Mbak atau Miss aja, karena kita tidak beda jauh seperti itu. Oke, nggak beda Yes. jauh ya. Ya, jadi teman-teman harapannya jangan manggil saya Bu gitu ya. Cukup dengan Mbak atau Miss aja untuk sehingga karena saya berasal dari komunikasi, agar kita terasa lebih egaliter antara dosen dan mahasiswa. Nah, itu yang akan nanti kita bahas juga Mas Aksa, karena Oke, di oke. Yogyakarta itu mungkin lebih terkenal dengan bagaimana sih culture antara dosen dan mahasiswa itu lebih cair dibandingkan dengan dosen dan mahasiswa di kota-kota yang lainnya. Oke. Oke, kembali lagi nih kesibukan saya ngapain? Ya karena kita sekarang lagi libur gitu ya, selain mengajar, mungkin saya juga sedang menulis karena ada penelitian dan juga pengabdian, tapi di sisi lain juga saya sedang sibuk bimbingan, kemudian sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus, mengerjakan proyek yang lainnya seperti itu. Oke. Dari teman-teman sendiri ada yang bisa nebak nggak sih umurnya Mbak Denis ini berapa? 25. Saya 24, 27. Oh, Bagus, bener ya? Apa? betul. Ada hadiahnya teman-teman. Ini Iya. buat yang nanya. Iya, nggak expect kan? Gak expect. Dari mana? Expect banget. Iya, tadi saya Yes. beli dulu Expect sebenarnya. banget. Itu berarti tahun berapa, Mbak? Saya sendiri dari tahun 98. Iya. Wow. Terus masuk di UMY, saya juga dulu alumni dari UMY. Saya masuk tahun 2015, 2015. kemudian lulus tahun 2019. Oke. Tuh, konsentrasinya dulu public relations, sama dengan saya mengajar sekarang, konsentrasi public relations. Jadi mungkin teman-teman yang nanti ngambil konsentrasi PR, Ya. ya itu akan bertemu dengan saya di semester 5-6. Oke. Kayaknya ada deh audiens kita hari ini yang bakal ketemu sama Miss Denis kayaknya. Iya, betul. Ada yang pernah ketemu dan ada yang mau ketemu di semester besok. Oke. Ada yang pernah diajar juga, salah satunya saya. Iya, betul sekali. How was it? Jadi termasuk bagian dari intro teman-teman, aku sempet diajar sama Miss Denis itu di mata kuliah Professional Image. Nah, jadi di ilmu komunikasi itu kita gimana caranya bersikap profesional di depan umum, mulai dari
pakaian, rambut, walaupun rambut aku sekarang nggak rapi ya, cuman kita di American Corner sekarang. Dan seru sih waktu diajar sama Miss Dennis, tapi sayangnya cuma ada satu matkul teman-teman. Ya, sampai jumpa ya di matkul selanjutnya gitu. Iya. Tapi Nanti Aksa kan udah selesai, selesai apa dulu nih? selesai teorinya. Oke, bukan selesai kuliahnya kan? Ya, soon. Soon. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya Miss Dennis ya. Oke. Ngomongin soal culture nih, terutama pelajar di Jogja, yang nanti kita bakal relate-kan dengan pelajar yang ada di Amerika Serikat. Dari Miss Dennis atau Mbak Dennis sendiri itu, atau Kak Dennis deh bilangnya biar lebih. Boleh. Karena kita sedang di luar kelas ya, nggak masalah juga. Oke. Soalnya aku dari tadi ngomong Miss sama Mbak itu kesannya kayak lagi di kelas gitu teman-teman. Boleh. Jadi Kak Dennis sendiri, apa sih menurut Kak Dennis, ada nggak sih opini atau pendapat Kak Dennis tentang pelajar di Indonesia terutama di Jogja, ada nggak sih yang kayak ngebedain gitu dari kota-kota yang lain? Oke. Apa sih yang ngebedain pelajar atau mahasiswa di Jogja dengan kota lain? Baru kemarin saya melihat di sosial media itu banyak sekali orang bilang, kenapa sih setiap collective action atau setiap tren mahasiswa itu selalu muncul dari Jogja? Oke, Nah, itulah yang menjadi alasan. Kemudian saya mengulik lagi, kenapa ya Jogja itu selalu menjadi awalan ketika ada collective action atau tren yang muncul. Yang pertama adalah mungkin di Jogja sendiri orang tahu, oh Jogja adalah kota pelajar. pelajar, betul. Tapi di sisi lain, Jogja itu adalah kota yang sangat multikultur. Ya, mungkin teman-teman udah tahu di sini ada yang asalnya dari luar Jawa. Saya kebetulan Iya, dari mana Mas Aksa? dari Kaltim teman-teman. Oke, yang lain dari Makassar. Makassar. Lampung, ada juga Ada dari yang dari Kalsel, jauh-jauh ya. Jauh, bahkan mungkin dari setiap pulau di Indonesia itu ada datang ke Jogja. Oke, Ya, sehingga itu menjadi pembeda. Karena orang akan melihat, oh ya Jogja itu multikulturnya sangat tinggi, toleransinya sangat tinggi. iya. Sehingga di dalamnya para pelajar ini lebih toleransinya tinggi, kemudian mereka lebih adaptif gitu antara di satu kota Jogja dengan kota yang lainnya. Ya, kemudian tadi ada beberapa kampus-kampus besar itu Oke. ada di Jogja. Bisa disebutkan nggak kira-kira apa aja, Mas Aksa? Aku cuma tahu beberapa sih. Kampus aku salah satu yang besar juga, kampus Yes. UMY. Terus ada UGM atau UGM ya teman-teman. Kalau ini Inggris bilangnya UGM ya. baik. Terus ada kampus yang katanya tertua juga, kampus UII. Betul. Terus 3 itu sih setahu aku yang besar. Tapi sebelum lanjut, aku izin ini ya, dideketin dulu mic-nya Oke, soalnya takut baik. Oke, sudah di-adjust lagi aja, Kak, nggak apa-apa. bisa. Ditarik. Oh, gimana nih nariknya? Iya, sorry. Oke. 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 Sudah? Sudah. Sudah, baik. Nah. Oke. Nah, dari kampus yang disebutkan aja kan sebenarnya sudah terlihat ya ada beberapa kampus yang memang top universities di dalam di Indonesia sendiri, baik yang negeri maupun swasta. Sehingga itu sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa Jogja itu menjadi salah satu kota yang banyak menciptakan mahasiswa yang memulai tren gitu ya. Oke, trendsetter ya. Iya, menjadi kota yang trendsetter terutama dalam level mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman juga sering melihat banyak aksi dari mahasiswa itu atau collective action yang muncul dari Yogyakarta gitu. Betul. Bahkan mungkin bisa teman-teman sadari bahwa kalau Jogja belum gerak kayaknya ini belum viral. Oh, kita nunggu Jogja dulu ya. Kalau Jogja udah beraksi berarti itu menjadi salah satu problematika yang serius. Itu kan berarti Jogja menjadi salah satu trendsetter atau menjadi tolak ukur dari kota-kota yang Wah, lainnya iya. seperti Berarti itu. Jogja itu kayak ini ya, percikan api pertama gitu ya. Yes, betul sekali. Tapi ngomong-ngomong Jogja nih, apalagi pelajar-pelajarnya kan banyak tuh. Kayak dari seluruh Indonesia kayaknya ngebully Jogja gitu. Iya, Mulai dari aku Kalimantan, kebetulan teman aku banyak yang kuliah di kampus-kampus bukan yang besar-besar aja, tapi yang kampus-kampus lainnya itu juga banyak yang dari Kalimantan. Terus di beberapa daerah juga ada yang emang identik dengan teman-teman dari daerah timur dan semacamnya. Nah, ada nggak sih kayak
hal yang apa ya bisa dibilang. Kalau misalkan kita relatekan dengan pelajar dari US yang mana yang aku tahu itu mereka lebih individualis. Nah, kalau aku ngelihatnya di Indonesia sendiri, terutama di Jogja, mereka itu atau kita, aku sebagai mahasiswa juga, kita lebih ke grouping gitu, kayak geng lah bahasanya ya. Kalau di daerah aku namanya bubuhan atau kayak grup, Bukan. itu bahasa daerah teman-teman. Nah, kalau dari Kak Deni sendiri ada nggak sih kayak ngelihat itu juga? Oke, itu menjadi salah satu yang sangat membedakan ya antara, Mhm, culture yang ada di Indonesia terutama di Jogja dengan di US. Tapi mungkin bisa kita sadari ya individualism and kalau di sini mungkin tadi apa, buh-buhan dalam katanya Mas Aksa, itu sebenarnya, enggak dalam semua konteks ya, hanya dalam konteks ketika kita belajar akademis. oke, Oke, karena di sana mungkin budaya memang yang sangat, individualism, kemudian di sini kita terpapar sama budaya yang gotong royong. gotong Iya, royong. jadi mungkin kita lebih, mengerjakan sesuatu itu selalu dengan bersamaan, mencari teman satu sama lain, seperti itu. Nah, itu tidak terlepas dari, latar belakang tadi. Mungkin di sana karena juga, meskipun sama-sama multikultur juga ya di sana dari berbagai, latar belakang, tapi tekanan sosial yang dimiliki itu kan juga berbeda Beda, antara betul. di US dan juga di, Indonesia, terlebih di Jogja. Apalagi Jogja dengan, segala bentuk budaya Jawanya Mhm. gitu ya, yang mungkin tadi selain gotong royong itu kan semua dilakukan secara kolektif gitu. Tapi di sisi lain yang perlu kita highlight adalah ketika kita berbicara mengenai collective action, di Indonesia terlebih di Jogja ataupun di US itu sama-sama, apa ya, sama-sama konsepnya itu sangat erat. Erat Semisal antar mahasiswa ya ya berarti? antar mahasiswa baik di Oke. dalam satu kampus maupun dari kampus yang Wah, berbeda. Terlebih ketika menanggapi isu-isu sosial oh, berarti ya, kayak misalkan ada isu sosial yang terjadi di daerah tertentu gitu. betul. Kayak beberapa, apa ya, beberapa mahasiswa atau mahasiswi di beberapa kampus itu kayak ngelakuin, apa ya, kerja bareng atau kayak ngelakuinnya itu bareng gitu kan, nggak nganggap dia ini mereka sendiri, tapi kayak jadi kolektif gitu kan, yang Iya, maksudnya jadi Kak mereka Denis. merasa, "Oh ya, kami juga bagian dari, kelompok tersebut." Misalnya, semisal aksi bela Palestina gitu kan, di Indonesia, di Jogja kan juga, dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus. Mungkin yang, apa ya, mungkin yang mengawali dari satu 2 orang di kampus tertentu, tapi ketika acara itu berlangsung semuanya ikut serta turun ke jalan. Sama halnya Oke, dengan beberapa teman-teman kita yang mungkin di US. mhm, Ya, itu kan juga mereka melakukan aksi bela Palestina secara bersama, tanpa memandang mereka dari negara apa, dari kampus mana. Mereka melepaskan semua itu demi kepentingan yang sama. Itu oke. seperti itu. Wah, menarik banget ya. Teman-teman dari tadi kayaknya bakal ada pertanyaan deh, kayak pada nyimak Menyimak semua. banget gitu ya. Iya. Jadi aku tadi sempat mikir sih kayak kok tiba-tiba sunyi. Jadi kayak kelasnya kesannya tuh kayak bukan lagi live podcast tapi kayak lagi general lecture gitu. Iya. 2 SKS General Lecture ya. Nah, kalau dari teman-teman dari diskusi kita dari aku, Aksa sama Kak Denis, so far ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang kayak hmm, ini tuh bisa dieksplor lebih gitu. Boleh, silakan. Mmm, menurut Kak Denis, Iya, kenalkan nama Kak. Devon. oke Kak Devon. Oke. Saya mau bertanya, tadi Kakak Denis sudah menyinggung soal individualism. Yes. Nah, menurut Kakak sendiri bagaimana cara seperti mahasiswa sekarang ya? Karena kan semua mahasiswa nggak akan extrovert, ada yang open, jadi mereka tuh lebih prefer ke individualistic life gitu. Nah, Oke. menurut Kakak bagaimana untuk bisa menarik mahasiswa tersebut untuk terbuka sehingga mereka tidak menjerumus ke individualisme? Oke. Wow. We're saying ini ya, gimana sih cara mengajak mahasiswa zaman now gitu untuk lebih aktif dalam, kegiatan sosial, gitu ya? Yes. Oke, itu menarik banget karena sebenarnya
seperti yang kita lihat ya, sekarang itu banyak mahasiswa yang mungkin enggan mengikuti beberapa kegiatan mahasiswa. Contohnya. Ya, contohnya mungkin karena mereka merasa, aduh ini kurang relate nanti dengan pekerjaan Ah, yang akan saya hadapi saat, lulus nanti, atau saya sudah sibuk nih dengan kegiatan, pembelajaran. Nah, itu kan menjadi salah satu alasan kenapa tadi, alasan Kak Devon nanya, "Oh, mahasiswa sekarang mungkin banyak yang individualism." Ya, mungkin sekarang yang bisa dilakukan ketika gimana sih caranya untuk mahasiswa ikut, turut aktif dalam kegiatan sosial? Sebenarnya dari dulu itu jawabannya mungkin satu ya, teman-teman bisa pilih kegiatan yang benar-benar kalian sukai Oke. dan turut andil di dalamnya. Misal, Kak Devon suka apa? Horor film. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Sinefil. Cinefil, Movieholic. Sendiri tuh sukanya tuh bersosialisasi dengan international student. Oke. I have to like since pandemic I've been talking and having conversation with my foreign friends through Zoom because like at that time we didn't have anything. So basically like I was almost jump into individualism, but since I used that time during the pandemic to communicate, to create a new hobby, to talk with foreigners. That's why I've been doing it until now. So yeah, that's what I'm currently one of my hobbies. Oke. Oke, talking to foreigners or making friends with Yes. Oke, foreigners. aku sedikit jelasin dulu ya ke teman-teman. Soalnya kan mic-nya cuma di sini nih. Ya. Jadi hobinya Kak Devon itu ngobrol atau berkegiatan dengan teman-teman dari internasional, mau entah itu negaranya apa, yang jelas Kak Devon itu enjoy banget, bisa ngabisin waktu, bisa cerita, bisa main bareng, bisa belajar bareng sama mahasiswa atau mahasiswa internasional gitu teman-teman. Nah dari Mbak Denis sendiri, kok Mbak Denis lagi sih? Dari Kak Denis, masih ke bawah nih suasana kelasnya. Jadi Kak Denis sendiri itu ada nggak gimana tanggapan untuk Kak Devon yang soal tadi? Oke, tadi talking about hobbies. Jadi kita benar-benar bisa milih kegiatan yang teman-teman nanti akan anggap itu sebagai salah satu penunjang atau salah satu tempat untuk berkembang sebenarnya. Oke. Jadi semisal ketika teman-teman merasa kegiatan mahasiswa A itu tidak cocok dengan teman-teman, that's okay. You can find another one. Maybe joining another club or maybe that outside campus. There are now a lot of student activities in outside campus. Ya, jadi, caranya adalah dengan memulai dulu, memulai memilih, klub yang mungkin teman-teman itu sesuai dengan passion-nya. Oke. Tadi, talking with foreigners atau making friends with international friends, berarti kan bisa mulai join kegiatan-kegiatan dari, apa ya namanya, ISEC, what? Isaac. Ya, ISEC, Oke. or maybe like American Corner ETSO. Iya, di sini tentunya bisa teman-teman. Betul, di UMY sendiri ada American Corner, Warung Prancis, kemudian Bangladesh Corner. Mm-mm. Apalagi Kak Aksa di sini? Ada Student English Activity, Oke. terus ada beberapa corner baru juga kayak Bayi Corner, ada pojok statistika. Jadi maksudnya kayak dengan aku sedikit elaborasi ya teman-teman. Jadi dengan apa ya? Kayak dari interest atau kesukaan kita bisa coba salurkan di tempat-tempat yang emang kita bisa raih gitu. Kalau misalkan contoh kita mahasiswa nih, kita coba maksimalin di fasilitas yang kampus kita sediain. Contohnya di Wow. perpustakaan. Nah, kebetulan di sini di perpustakaan UMY sendiri kita punya American Corner, punya corner-corner lain yang emang sebenarnya menurut aku sendiri sebagai mahasiswa itu bermanfaat dan apa ya? Secara nggak langsung itu jadi tempat buat explore dan ngelakuin hal-hal yang emang kita mau kayak gitu. Dan jadi ya baik lagi kalau dari aku sendiri dengan cara maksimalin fasilitas yang ada di kampus. Iya betul, itu salah satunya. Jadi sekali lagi balik lagi ya teman-teman tadi, memilihlah tempat yang teman-teman anggap sesuai dengan hobi dan juga passion. Tadi bisa join international organization atau mungkin tadi international club, atau di kampus ada nggak fasilitas-fasilitas kampus yang menunjang teman-teman untuk berkembang. Dan jangan lupa untuk selalu apa ya teman-teman, mencoba aja dulu.
ya, kita nggak akan tahu gimana ke depannya kalau teman-teman nggak mencoba Coba. dulu, Karena pasti ya. ada teman-teman pasti tahu ya kata-kata if you never try, you You never never know, know. betul. Nah, Nah, apalagi di tingkat mahasiswa ya. Jadi betul. teman-teman sebenarnya memaksimalkan eksplorasi itu saat mahasiswa karena itu banyaknya jejaring. Kemudian teman-teman nanti dapat banyak informasi itu ketika teman-teman kuliah ya, Oke. terutama mungkin di semester-semester tengah. Jadi proses tahapannya adalah ketika semester 1 2 itu mungkin kita lagi explore tempat di mana kita baru tinggal di situ ya. Iya. Misal tadi dari Kalimantan, kemudian dari Lampung. Ketika datang ke Jogja pasti kan kita adaptasi dulu. Ya, terlebih gimana sih Jogja itu dari mulai mungkin dari lingkungan sosial, kemudian dari segi makanan itu kan juga sangat mempengaruhi gitu ya, Betul. ataupun budaya dan kehidupan sehari-harinya. Karena kalian berada di lingkungan yang baru. Baru ketika teman-teman mulai adaptasi semester 1 2 terlebih semester 3 4 kalian udah mulai join klub ataupun organisasi. Nah, disitulah saatnya teman-teman eksplorasi semuanya. Ya, jangan takut. Saya sendiri dulu mengikuti beberapa klub dari apa ya HMJ Himpunan HMJ. Mahasiswa sampai dengan UKM sama saya juga dulu bagian dari Student English Activity. Wow, tahun berapa tuh, Kak? Ya, tahun 2016 sampai 2018. Oke. Iya. Di waktu itu udah tahu alumni juga. Jadi di waktu itu join saya. Nah, di waktu itu aku mau nanya nih, Kak Deni sendiri udah tahu Amkor nggak sih di waktu itu? Sudah dong. Oke. Udah pernah masuk? Dulu sudah, karena beberapa teman kan juga bagian dari Amkor tuh. Berarti ada temen yang waktu itu sempat jadi volunteer American Corner. Ya, TMI, kemarin saat saya nge-share poster Amkor, most of my friends liked it. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Karena mereka pada akhirnya merasa, wah ada Amkor lagi nih, Amkor aktif lagi nih, there is someone I know back to Amkor, kayak gitu. Wah. Even though mostly coming from international relations. Ya dulu tuh memang anak-anak yang join Amkor kebanyakan dari anak HI. Oke, sekarang kayaknya udah shifting ya. Yeah, I'm so proud that communication students now are more active gitu ya. Ada yang anak komunikasi di sini, angkat tangan dong. Aku sedikit balik lagi ya tadi yang Oke. pertanyaannya Kak Devon. Aku mau apresiasi, coba kasih hadiah ya, sama kayak yang nanya tadi. Boleh tolong teman-teman? Gitu. Jadi aku sebagai host sudah nyiapin gimmick teman-teman supaya teman-teman surprise. Surprise gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih. Ya. Ya. Oke. Hitungannya ini kayak jadi apa ya? Buat cooling down aja sih supaya tadi kan aku ngerasa sebagai host ini kayak terlalu quiet, sunyi ketika Kak Denis ngejelasin. Kita coba cairin dengan cara-cara yang bukan tidak wajar ya, tapi cara-cara yang mungkin bisa ngebuat teman-teman ketawa gitu. Betul. Boleh Oke. nambahin sedikit? Tambahin apa tuh? Oke. Ketika kita berbicara individualism itu kan kita juga sekarang berbicara tentang sosial media gitu Oke. ya. Ada nggak di sini yang nggak punya sosmed? Nggak ada kan? Punya Semuanya semua punya ya. sosmed ya. Pasti satu platform tuh lebih dari satu akun nggak? Aduh, ketahuan ya. Ya, sangat Gen Z sekali ya. Benar Satu lagi ya. platform ada berapa 3 akun ya? 3 Ada yang close akun. friend, ada yang for myself gitu ya. Bahkan Nah. bahkan katanya ada yang sampai 5 akun. Iya, ada. Jadi akun pertama, akun kedua buat ngepost yang hal mungkin lebih private, ketiga akun buat nge-stalk, keempat akun jualan, teman-teman. Akun pertama personal branding. Iya. Itu ya. Stalking juga. Beda itu ya. Tapi ngomong-ngomong personal branding nih, tadi di-mention sama teman-teman, kalau mahasiswa itu perlu nggak sih personal branding, Kak? Oke. Apalagi di zaman sekarang yang multicultural tadi, Betul. yang kayak kita terekspos banyak hal dari berbagai culture, kayak aku dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Lampung juga, Bekasi, kita perlu mention Bekasi juga ya, karena audiens kita hari ini bermacam-macam. Ada yang dari luar planet itu ya. Iya. Oh iya, Bekasi waktu itu sempat
rame ya kalau nggak Iya, salah. keluar dari peta itu. Oke. Tadi lanjutnya apa ya? Saya lupa. Personal Oh branding ya, buat personal branding. Terima mahasiswa. kasih Kak Denny Baik. sudah ngingetin. Perlu nggak sih kita sebagai pelajar di tengah apa ya, maraknya atau naik-naiknya sosial media, terus banyaknya input atau informasi yang kita dapat, perlu nggak sih kita punya stand sendiri dan punya personal branding yang beda dari yang lain? Gimana menurut Kak Oke. Denis? Personal branding itu sangat penting ya, karena itu adalah salah satu jalan untuk orang lain itu melihat impresi atau first impression mereka terhadap kita. Makanya kembali lagi ya, ini di mata kuliah saya, dalam Mhm. professional image itu juga ada yang membentuk namanya personal branding. Oke. Terlebih di dalam media sosial. Karena Mhm. siapapun itu kan sekarang pasti melihatnya melalui medsos. Gitu kan Kak Aksa. Jadi kita itu ingin menunjukkan sisi yang mana sih atau diri kita yang bagaimana sih sehingga orang lain itu melihat kita itu sebagai apa. Kalau Kak Aksa misalnya mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Pelari culture, Kak. Pelari Oke, pelari culture. culture. Boleh sih. Yang Aku lagi ngetren iya, ya. aku kayaknya bakal coba pakai terms pelari culture itu sih. Jadi isinya ini ya, mostly di sosial Strava. medianya Strava, update Strava, Iya, terus karena lagi persiapan lari. betul. Dan emang sekarang kan Mm, ngomongin culture juga, culture di betul. US dan di sini teman-teman pasti tahu lah ya apa lari itu lagi sangat happening di zaman sekarang dan sebenarnya kalau dari aku sendiri itu adalah hal yang baik gitu loh. Kalau dari menurut Kak Denny sendiri gimana? Karena culture lari itu kan dibawa dari luar ke sini kan. Karena sejak pandemi kemarin semua orang berusaha coba buat hidup lebih sehat dan cara paling gampangnya sampai sekarang aku lihat kayak paling gampang itu lari. Kalau dari tanggapan Kak Denny sendiri gimana sih? Oke, gimana sih tanggapan lari menjadi sebuah budaya baru bagi mungkin anak-anak muda gitu ya di Indonesia? Itu sebenarnya adalah hal yang baik Oke. ya, karena kan kita dengan lari kita menyadari pentingnya kesehatan. Selagi tadi pertama kita tidak memaksakan diri, semisal memang sekarang trennya kan posting Strava gitu misalnya dalam Mhm. pace berapa, it's Oke. okay in any pace. Ya, semisal memang kamu ada di pace 7, pace 10, 11, 12 jalan, it's okay. Ya, itu kan memang tujuannya adalah untuk kesehatan. Ya, sekali Oke. lagi ketika lari untuk kesehatan itu kan berarti adalah hal yang baik, kita bisa menyesuaikan diri. Tapi ketika nanti itu dibarengi dengan misalnya sekarang ada joki Strava gitu Joki ya. Strava. Kemudian ketika lari harus memakai barang-barang branded. Nah, Contoh. gitu misalnya. Saya sendiri kurang tahu ya barang branded yang biasanya dipakai anak-anak lari itu apa. Cuman ketika itu untuk mendukung Mhm. kegiatan lari semisal mencari sepatu yang sesuai, Mhm, yang Puma tadi yang nyaman, mention. Puma, it's okay. Ya kan semuanya juga tidak harus mengikuti standar. Yang penting sesuai dengan tadi kemampuan masing-masing, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jangan Oke. sampai ketika memang tidak bisa dipungkiri ketika sebuah budaya itu menjadi sebuah tren, itu menjadi orang sekarang apalagi orang sekarang Orang sekarang. Kita ya, bukan orang sekarang berarti ya? iya, mungkin lebih ke ini bukan nge-judgement ya, cuman lebih Oke. ke anak-anak muda sekarang itu kan tidak memungkiri banyak yang FOMO, fear Oke. of missing out. But ya, tapi di sisi lain ketika FOMO-nya adalah untuk hal baik kesehatan tadi misalnya, itu tidak masalah selagi tidak membebankan diri sendiri dengan tren yang ada seperti itu. Tuh, Jadi dan nggak apa-apa. betul, dan aku sedih tambahin, apalagi itu tidak merugikan orang lain, teman-teman. Jadi Ya, FOMO di kesehatan itu ya sebenarnya nggak apa-apa. Jadi benefitnya kan lebih di kita kan, yang sehat juga kita. betul. Kita dikatain FOMO misal di sosial media, kayak misalkan kita dulu di kelas kayak cuma ngepost kita lagi main game, terus tiba-tiba someday kita ngepost kita lagi lari dengan pace berapa, terus ada yang komen nih, Betul. lari sekarang atau kayak ada yang ngata-ngatain gitu, dikatain FOMO, ya udah nggak sih? At least kita udah mulai duluan dari mereka. Iya, sama halnya selain lari mungkin naik gunung gitu ya. Naik Ya, selagi gunung. mereka paham ya konsekuensinya nggak tiba-tiba tektok Rinjani gitu kan. Aduh.
Padahal masih pemula ya jangan gitu ya. Dimulai dari trekking, dari hiking, itu kan bisa mempermudah gitu. Jangan sampai ketika teman-teman tadi aku pengen sehat, aku ingin mengikuti tren tapi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing gitu ya. Hmm, Kan banyak juga tuh aktivitas lain, misalnya ada apa cycling juga ya sekarang. cycling sekarang juga Sekarang lagi lagi rame naik daun juga lagi gitu. karena semenjak pandemi itu cycling sempat naik terus dikalahin lari. Sekarang kayaknya cycling Mm-mm. lagi naik lagi Cycling lagi gitu. naik lagi. Nah, itu menjadi hal yang menurutku baik ya untuk diikuti sama Hmm. teman-teman kayak gitu. Oke, tapi Jadi, ngomongin banyak sekali kan tadi ada lari, mm-mm. ada cycling, terus Hiking, hiking, trekking, trekking. Aku jadi penasaran deh, Kak Denis hobinya apa sih? baik. Hobi saya dalam olahraga. Oke, Oke, kalau dalam olahraga mungkin badminton. saya lebih ke badminton. Benar Oke, sekali. Ya, benar. saya lebih suka badminton karena ngerasanya semua anggota tubuh itu gerak. Ya, Oke. saat kita mengejar kok itu kan ya kita lari, kita juga menggerakkan tangan, gitu ya, kita juga harus fokus. Nah, di situ selain fisik saya rasa juga harus bermain sedikit taktik gitu ya, gimana sih cara menempatkan kok ke lawan atau kita menerima servis dari lawan dan lain-lain itu lebih saya sukai. Karena ketika harus lari full itu saya merasa tidak sanggup gitu ya. Jadi mencobanya adalah dengan badminton tadi. Oke, kalau dari teman-teman sendiri punya hobi yang sama nggak sama kayak Denis? Iya, ada nggak? Atau hobi lain olahraga apa? Atau pada hobi lari semua nih? Nge-gym. Ada yang nge-gym. Oke. Ada yang Suka main badminton juga. oke, kapan-kapan kita boleh lah main bareng. Oke. Boleh. Ya di ini Sabtu Krida. Sabtu Oh Krida iya, betul. Oh iya, teman-teman mahasiswa juga bisa ikut Sabtu Krida. di mana Jadi tuh? Di kampus? di kampus. Jadi Oh, Sabtu Krida itu diselenggarakan setiap hari Sabtu. hmm, Kegiatannya banyak, olahraganya ada yoga, ada yoga, badminton, ada sepeda, terus apa lagi? Banyak yang bisa lari ada. teman-teman. Lari ada, Oke, senam aku juga pasti ikut ada. kalau lari soalnya. Ya betul, ada sarapan gratis gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lah ikut meramaikan ya. Ya betul. Oke, aku mau nanya nih, kira-kira udah berapa menit ya? Ada yang Oh, 35. nggak kerasa udah 30 menitan ya? Wow, time flies ya. Jadi daripada kita apa ya? Sorry, maksudnya kayak kita kan udah ngomongin banyak hal nih. Tadi juga udah bahas soal culture, udah ngebahas soal perbandingan antara mahasiswa atau pelajar di Jogja dan di US. Kita perlu sedikit refreshing dulu gitu nggak sih? Kayak kita main game gitu. Karena di Amkor kita punya game baru teman-teman. Kita punya Nintendo Switch, kita punya PlayStation 5 juga. Tapi di hari ini bareng Kak Denis kita mau main game Mario Kart aja. Oh. Iya, kita main Nintendo Switch. Kita lihat boleh diubah ke HDMI 1, Kak. Full of games ya, Amkor sekarang. Oke. Bentar ya. Tiba-tiba nggak keplak ya. Yes. Dicicipi. Oke, what's that? Oh iya, Apa yang naruh? kerupuk. Kita Iya, ada oke. minum teman-teman, cuman dari tadi nggak diminum sama Kak Iya, Denis. saya Belum minum ya. diizinin apa gimana? Iya, saya boleh minum nggak? Boleh. Jangan deh. Nggak mau cheers dulu nih, biar kayak Jauh ya. Iya. jauh-jauh. Oh my God, this is Friend of American Corner Indonesia. Jakarta US Embassy langsung kan? Iya. Ya siapa tahu besok bisa collab nih ke sana langsung gitu kan. Minum gelasnya dulu gitu. Manifesting, betul. Oh, ada Just Dance ya ternyata. Ada. Ada Mario Kart. Wah, Oh tuh ada Just Dance. ada tenis. Oke, Tenis Kak. Virtual aja tuh. kita hari ini main Mario Kart aja teman-teman. Nanti setelah ini di off session kita bisa main bareng lagi nih kalau teman-teman mau. Oke. How good is Oke, aku ajarin dulu ya. Hmm. Jadi bentar.
Ganti muka aku ya? Apanya? Enggak mau pakai face ID. Iya, iya, aku udah bikin Nomor. apa foto Ini boleh di-adjust loh, foto di Kak sini. Denis, Oh, bisa supaya lebih nyaman. Oke. Jadi kini kita main 2 player aja. 2 players. Wah. Gimana tanganku nggak bisa megang di tangan. Oke, aku konekin dulu ya. Oke. Dari objek. Wait. Oke. Sini sini sini. Press when you're ready. Oke, Terus jadi man. kontrolernya ini buat milih, Oke. terus ini buat milihnya yang arah kanan, Mbak. Oh, oh. Kalau udah, kalau mau ganti tinggal yang bawah, ganti karakter. Ini Kak Denis bisa pilih karakter yang Kak Denis mau. Yang lucu boleh, yang emang suka boleh, silakan. Aku juga bisa nih milih dari sini. Aku mau pilih siapa I'm ya? going to start with Teman-teman ada yang mau request nggak pakai karakter apa? Luigi. Ada lagi? Princess Peach. Princess Peach. Princess Peach apa Luigi ya? Kayaknya kita Peach aja nggak sih? Ya, Suruh milih pitch aja gak sih? iya toh. Kak Denis pilih apa nih? wait a minute. Yoshi aja Yoshi. Kayaknya Kak Denis pilih yang paling lucu ya. Yeah. No, I'm going to start Larry? with no, no. Baby Luigi. Oke, boleh tekan yang kanan? Oke. Oke, nah ini kita bisa customize. Mau pakai mobil, mau pakai motor. Pilih yang sesuai aja sih, Kak. Aku pilih yang mana ya? Yang biru deh. Bannya. Sesuaiin dulu. Luigi. Oke. Oke, aku udah siap. That was fast. I love green. Oke, I love pink. So, ah, Tinggal gitu ya seharusnya. okay. Full hijau ya. Yes. Full of green. Full of green. I love Ini green. boleh tekan X aja langsung, Kak. Yang kanan maksudnya, yang kanan ya. Oke. Terus lagi langsung oke aja ke bawah. Oke. Oke. Nah, ini pilih maps-nya nih. Kalian ini boleh pilih Teman-teman ada mau request mapnya nggak? mau yang lucu, mau yang serem. Water park. Water park. Chip Chip Beach, yang mana sih? Water sih? park. Nice. Make it be. Gnarly. Lanjutin dong. Ini aku bantu pilih mapnya, Kak. Oke. Yang mana ya? Tesla. Yang mana guys tadi? Water. Waterfall. Yang mana ya? Sorry ya kepencet langsung. Kita Takut. It's hard to IG. I think so. Oke, sorry. Kita pakai water park. Itu tuh tadi Ups, water ups. park. Yes. Oke. Oke. Kakak-kakak boleh dibesarin dikit nggak volumenya? Nah, nanti Kak Denis ini buat kontrolernya, ini buat gasnya, oke? Oke. Nanti kalau ada item di ujung kanan atas bisa pakai di sini. Oke. Teman-teman dukung siapa nih? Mbak Denis dong. Oke. Sure ya. Let's go. Cara keluarin itemnya tuh gimana Kak? Tekan yang di telunjuk, Kak. Oh iya ya. Sorry, yang di kiri, telunjuk kiri. Ini atas. Boleh dipakai. Sorry, I was. Let's go. Kalau mau pakai itemnya boleh pakai yang di telunjuk kiri ya. Oke. Wah, Kak Denis ranking 3 loh. Wah. Aku balap ya. Itu siapa ya di depan? Green one. Bro ya? Halo. Transfer.
Oh, sorry. Makanya ini sering satu guys. Let's go. Wow. Kali ini Serata udah sering main ini ya. Kan? Yes. Aku balap ya. No. Oh, this is fun. Udah lama nggak main nih BTW. Let's go. Ya. Aku duluan ya. Wow, that was fast. Jangan sombong dulu nih Kak. Masih ada satu lap lagi loh. No. Let's go. Last row Kak. Oh, iya last row. Last lap, ayo. Oh my god. Go boss. Wah, kompetitif banget ya kita. First and second eh. Oh, no way. Let's go. Let's go. That was nice. Jujur nih. Wah, Wah. that was great. Woo. Yang juara satu siapa ya teman-teman? Jujur nggak tahu. Ah, Juara satu Oke. Nah, Dennis mau main lagi apa kita lanjut diskusi nih? Lanjut. Discuss. Nanti kita Discuss. bisa main lagi ya setelah sesi Yes, ini. betul. Oke. Back to the topic. Kakak boleh ganti ke input tadi? Ke back ini? Tahu nggak sih speaking of Mario Kart? Ya, actually we can learn something. Oke. Apa tuh? Jadi POV dosen atau lecture itu menarik teman-teman. Jadi dari game aja dia bisa elaborasi atau apa ya? Menjadikan itu sebuah topik. Jadi apa tuh Kak Denis dari Mario Kart? Sebenarnya simple aja sih. Kayak ketika main game, it is like jadi ketika kita jalan sama kayak kita tadi main Mario Kart, actually we will face some like obstacles in Oke. life. Tapi kan di satu sisi kita pada akhirnya akan sampai. Ya bukan seberapa cepat tapi lebih ke bagaimana kita mengeksplor prosesnya kayak gitu. Oke. Oke. So Kind of that. it's about timing ya Iya teman-teman. betul. Kan Karena- tadi banyak ya selama di Mario Kart kita ada nemuin banyak treasure ya. Sama Betul. halnya ketika kita mungkin explore our student life gitu, Iya. kita akan explore banyak hal. Ada semua orang punya garis pilihan masing-masing. That's true. Everyone have their own finish line. Iya. Masuknya bareng tapi kan wisudanya juga nanti bulan Juni, bulan Paham. ujung-ujungnya itu kampus kan dari kampus. Benar Betul. banget. Dan ini ya, tadi ngomongin soal timeline atau timing, kita bisa relatein ke culture nih. Tadi Kak Denny sudah relatein Mario Kart dengan kehidupan kita atau kehidupan mahasiswa. Aku coba relatein ke aduh, jadi lupa teman-teman. Culture. Ya jadi culture di Indonesia, setahu aku ketika kita ada ketinggalan atau kita tidak sesuai dengan timeline yang sering jadi sering jadi baseline orang-orang itu kelihatannya di society itu kayak jadi suatu hal yang salah gitu. Benar nggak Kak Denis? Ya itu adalah standar yang dinormalisasi sebenarnya kan di Oke. dalam kehidupan sosial. Layaknya seperti misalnya ya ketika kita lulus kita harus berada di umur tertentu atau kita harus umur 25
kita harus sudah punya 100 rumah. juta. Oh my god. Ya betul, 100 juta pertama di 25 tahun gitu misalnya. Tapi kan orang itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda. Apakah dia dari segi finansial, dari segi sosial, ataupun dari segi family itu kan pasti berbeda antara satu sama lain. Struggle-nya kan juga beda Iya, karena betul. start-nya kan juga mungkin berbeda. Makanya ketika ini mungkin yang perlu teman-teman perlu teman-teman garis bawahi adalah atau highlight itu jangan telan mentah-mentah segala standar yang ada di sosial, terlebih standar media sosial. Karena saya yakin hampir hampir semua ya sekarang standarnya itu berada di media sosial. Ya, baik dari segi kehidupan, tadi pekerjaan, kuliah, atau bahkan love life itu kok kayaknya semua bergantung kepada standar media sosial. Ketika kita jadi mahasiswa, kita harus yang aktif ya di kegiatan mahasiswa atau kita harus sering ikut penelitian ya dan yang lain-lain. Padahal kan tadi kita balik lagi interest masing-masing mahasiswa itu berbeda. Makanya ketika kita berbicara dengan standar, sesuaikan aja dengan bagaimana teman-teman itu sesuai dengan passion-nya. Ada yang mungkin lebih aktif di dalam kehidupan akademis misalnya lebih ambis gitu. Itu juga Ambis. tidak masalah. Ya, Betul. teman-teman ambis boleh, teman-teman ingin publikasi, teman-teman ingin cepat lulus, ingin ikut lomba, itu juga adalah hal yang baik selagi tidak membuat beban terhadap orang lain gitu ya. Dan di sisi lain ada juga yang kuliah untuk explore jejaring, kuliah untuk explore banyak hal, itu juga tidak masalah karena hal yang ingin dicapai itu juga berbeda antara satu sama lainnya gitu. Kan nggak semua orang itu ingin lulus dan kerja sebagai PNS misalnya, kan nggak, ada juga yang mungkin nanti ingin Lanjutin lanjut usaha. studi, iya ada sebagai pengusaha, Lanjut S2. lanjut S2 atau ingin Menikah. itu juga kita tidak boleh menyalahkan pilihan orang lain. Seperti itu Kak Aksa. Jadi kalau ada quotes-quotes galau di media sosial gitu ya atau quotes standar di media sosial, ya itu hanya digunakan sebagai entertainment aja. Kalau semisal memang nggak cocok dengan diri teman-teman, tidak menjadi sebuah masalah. Karena tidak Oke. sedikit sekarang yang banyak dari teman-teman yang sekarang itu mengikuti quotes-quotes atau standar yang dibuat oleh media sosial. Betul, sampai kadang di repost gitu ya. Iya, sebagai kode gitu ya biasanya. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih contoh tren sosial media atau kayak misalkan yang lagi happening sekarang apa sih? Kayak misalkan ini tuh sampai kita repost gitu. Ada nggak sih teman-teman? Apa tuh? Tren apa tuh yang sering diikuti? Apa sih sekarang trennya Kak Aksa Tren. di media sosial? Contohnya tuh Baca. Nah, performative man. Oke. Itu kan juga teman-teman tahu kan performative man? Enggak. Wah, Mungkin What kayaknya is- gara-gara aku keseringan main sosial media ya. Jadi kayaknya oh. cuma aku doang yang tahu di sini. Beneran nggak tahu teman-teman. Performative man. I know. Sorry, man apa mel ya? Male. deh. Nah, itu tahu. Ada nggak tahu. Jadi yang aku lihat di sosial media itu teman, performative male itu adalah ketika ada seorang laki-laki yang dia berdandan atau berbusana dengan rapi, dengan style tertentu, dan dia itu identik dengan laki-laki yang selalu minum matcha, dan dia selalu menggunakan waktunya dengan maksimal sambil dengerin lagu Taylor Swift atau Clairo. Ini loh sebenarnya itu maksudnya biar menarik wanita-wanita kayak mereka tuh pengen jadi part of wanita-wanita. Aku tuh Oke. ngeliat sama cewek-cewek, aku lihat Taylor Swift. Oke, Matcha. matcha. Oke. Bahasanya gitu ya. Perform cuma untuk cewek gitu loh. That was interesting one. Kak Denis tahu itu ada lagi happening sekarang. Tapi itu culture dari Iya. sosial media luar dulu sih, kayak dari US. Terus sekarang itu kayak bahkan di Jakarta itu aku lihat sampai ada kontes performative kontes male. membaca buku ya di taman gitu. Iya, yang jadi aku kayak lihat. Iya, dia bisa. ngumpulin laki-laki atau orang-orang yang dia menganggap dirinya itu performatif dan nanti di-rate sama jurinya.
Mana sih yang paling provokatif, mana sih yang paling disegani sama perempuan zaman sekarang gitu. Tapi konteksnya mungkin lebih ke entertainment dan seru-seruan aja ya. Oke, konteksnya seru-seruan, tapi ketika kita berbicara ada penilaian ya, itu jatuhnya mungkin sesuai diskusi tadi pagi yang saya miliki, ini Oke. jadinya lebih ke komodifikasi lagi. Komodifikasi. Ya, dimana itu kan adalah hal yang tadi kita bahas ya Mas Aksa. Tadi sebelumnya aku sama Mas Aksa udah pernah diskusi mengenai ini, komodifikasi gitu. Ketika yang seharusnya itu berada di ranah private gitu ya teman-teman. Kayak sebenarnya kita kan dress up itu untuk diri kita gitu kan. Tapi ketika itu kemudian dikonteskan, kemudian tadi performatif untuk perform gitu kan, jatuhnya dinilai pula gitu kan. Itu menjadi sedikit hal yang Too much ya. too much gitu. Tapi kembali lagi, selagi itu tidak membebankan seseorang atau tidak merugikan di dalam satu sisi, tidak masalah. Tapi mungkin kita bisa lihat lebih jauh lagi, yaitu tadi jangan mengikuti sesuatu hanya untuk standar yang dibentuk oleh sosial tadi, karena kita tidak akan puas dengan standar yang selalu berubah. Betul. Pasti Gitu. selalu upgrade atau dari sosial media kan selalu berubah ya. Ya, tren sosial media itu sekarang berubah. Mungkin minggu depan trennya udah Beda lagi. Iya, maka Oke. kita nggak akan bisa settle dengan diri kita. Kita tidak akan puas seperti itu, Mas Makanya Aksa. kita harus ngeset standar kita sendiri. Bener nggak Kak Dinis? Betul, sejauh mana sih capaian apa yang ingin kita lakukan seperti Oke. itu. Ada KPI buat diri kita sendiri ya kalau misalkan di KPI, baik. Sejauh mana sih kita ingin melakukan suatu hal? Betul. Nih, aku mau ngasih kesempatan nih buat teman-teman nanya ke Kak Denis, mumpung Kak Denis lagi di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Pasti ada nih dari mukanya aku lihat pada penasaran atau mau nanya sesuatu yang personal nggak apa-apa. Di luar dari tentang culture pun nggak masalah teman-teman. Yes, I'm open to anything. Ini saya sedikit spesifik ya. Kakak di US itu berapa lama kalau boleh tahu sebelumnya? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi No, I've not been Yeah. there yet, but I have a lot of friends that been living there. Sama teman-teman kenal. Yes, betul Kak Oke. Emil. Iya, jadi That ternyata was my senior too in student English activity gitu. Oke. Banyak belajar juga dari Kak Emir, bagaimana beliau dulu sewaktu aktif di SEA atau student English activity, kemudian beliau juga aktif di organisasi atau apa ya kita sebutnya klub gitu ya saat menjadi mahasiswa dulu, kemudian dia sharing ke kita saat itu gitu. Saat beliau lulus pun sebenarnya masih banyak bercerita tentang bagaimana sih waktu itu beliau strugglingnya di US waktu menjadi volunteer atau saat mewakili Indonesia di berbagai conference atau kegiatan-kegiatan internasional. And it was fascinating karena culture di US itu mereka open, ya. Mereka selalu terbuka untuk selalu berdiskusi without any judgment point of view seperti itu. Jadi mungkin dari situlah banyak mendengar persepsi ketika di US itu seperti apa gitu. Mas siapa tadi? Kak Fadil. Oke, sorry I forgot. It's okay. Kak Fadil sendiri dari jurusan apa? Saya hukum. Oh, hukum. Law. Ya. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Tadi pertanyaan menarik banget dari Kak Fadil. Kalau boleh tahu Mbak Denis S2-nya dulu di mana? Oke, saya S2 di UGM ya, ilmu komunikasi juga. Fokusnya di mana tuh, Kak? Kalau fokusnya, kalau dulu S1 kan di PR ya, public relations gitu. Kalau di S2 kemarin memang sengaja ngambil komunikasi tapi lebih ke kajian media dan budaya. Oke, jadi relate ya teman-teman ternyata. Jadi kita ngebahas soal culture, which is culture dalam bahasa Indonesia itu bisa dibilang budaya ya. Jadi ya harusnya Kak Denis duduk di sini match dengan pembahasan kita hari ini. Dan nggak kerasa kayaknya udah hampir sejam ya. Oke, boleh. It's okay. Oke, banget.
nanya Fun fact-nya Kak boleh. Deni sendiri suka untuk ditanya. Bener Iya. nggak Kak Deni? Oke. Nah, antara S1 dan S2, struggle-nya ada nggak Kak? Waktu di S2 itu apa? Terus Kakak menghadapinya gimana? Oh, that was a great question. Kalau di S1 itu mungkin struggle-nya itu I have to find more connections ya. Jadi saya merasa kalau di S1 tuh harus banyak improve, baik nggak cuma dari sisi akademis, karena juga disitulah kita berjejaring. Jadi struggle-nya itu ya mungkin ada lah overthinking gitu kan, sesuai sama tadi standar yang dibikin oleh sosial. Tapi ketika saya mulai di semester akhir Oke. dan mulai paham kalau oh ya kita tidak boleh mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan, itu mulai I wanna try to break the stigma kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi ketika kamu harus lulus cepat, ya selagi itu masih di batas waktu standar lulus, ya saya usahakan semisal 4 tahun, ya 4 tahun, nggak harus yang 3,5 ya biar kamu cum laude and such. Nah, di situ. Tapi kalau di S2 mungkin struggle-nya adalah kurikulum di S1 dan S2 itu kan jelas berbeda gitu ya. Terlebih di S1 itu kita banyak melihat relevansi ke dalam pekerjaan gitu misalnya. Tapi di S2 itu kemarin memang niat awalnya itu untuk memperdalam keilmuan. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang sengaja ngambilnya kajian media dan budaya because I'm interested in how the digital culture works. Gitu. Jadi kemarin memang penelitian saya itu juga kebanyakan ada di digital culture. Oh. Gitu. Jadi memang ingin memahami gimana sih kok sekarang itu media, terlebih media sosial, digital culture itu kok paling banyak diminati oleh Gen Z atau generasi sekarang. Kenapa sih? Ada hal apa yang bisa ditemui di sana? Nah, di situ kan kalau S2 kan jelas ya kita banyak mempelajari keilmuan secara teoritis gitu kan. Kemudian kita juga apa ya? Harus banyak baca buku, banyak baca jurnal, penelitian. Even though di dalam S1 juga kita baca buku gitu kan, tapi memang tidak sebanyak saat kita S2 gitu. Jadi benar-benar struggle-nya itu mungkin membagi waktu untuk baca buku dengan attention span anak sekarang yang semakin sedikit gitu ya. Karena saya sendiri sekali lagi kita tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi mirip-mirip lah untuk kegiatan yang dilakukan. Nah, itu. Dan saya merasa kayaknya sia-sia nggak sih kalau saya di sosial media hanya untuk penikmat gitu. Jadi kayaknya asik untuk diteliti dan ya menghasilkan kelulusan saya untuk S2 gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Waktu masuk UGM-nya itu jalur penelitian atau apa Kak? Kalau boleh tahu. Jalurnya jalur reguler. Jalur reguler, nanti kita submit, tetap ada submit proposal tesis. But it is a different one that I submit and the Okay. one I did for my thesis. Gitu, karena dulu pas masuk masih kepikirannya PR gitu ya. Oke. Tapi kajian strategis gitu. Tapi ketika masuk, wah saya lebih tertarik ke digital culture gitu. Oke. Pertanyaannya Kak Resi tadi menarik banget ya. Iya. Kak Resi sendiri mau lanjut S2 apa gimana nih? Amin. Amin. Udah ada plan ya berarti untuk lanjut S2 ya. Iya, di UMY sendiri Oke. ya. Sebenarnya untuk S2 komunikasi itu juga ada gitu, media and communication. Oke. Memang fokusnya lebih ke kajian media digital, kajian budaya digital. Jadi memang sama, memang fokusnya kita pada bagaimana sih sekarang digital culture dan yang lainnya itu works ya, karena sekarang anak-anak sekarang kan juga tadi living in their digital world gitu kan. Kita ingat nggak Mas Aksa, kita adalah digital native. Native. Kalau aku Iya. ingatnya digital warrior. Karena waktu itu dari Amkor sendiri ada program namanya digital warrior teman-teman. Ya, ngapain tuh digital warrior? Jadi itu waktu itu pembahasannya gimana caranya kita lebih bijak gitu dalam bersosial media. Karena dari tahun ke tahun hoax itu makin makin mengerikan ya, apalagi dibarengi dengan AI, kita bisa buat suara atau berita
voice over dengan AI, bahkan berita pun bisa di-generate dengan AI. Jadi kita harus bisa lebih nge-cross check apapun yang kita lihat gitu loh di sosial media terutama. Karena Iya. pada akhirnya itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi bahaya juga buat diri kita ketika kita gampang percaya terutama di sosial media seperti itu. Betul, betul sekali Kak Aksa. Jadi kita memang lebih harus berhati-hati Mhm. dan jangan lupa untuk fact checking gitu ya. Fact check. Betul. Harus di Karena cross check iya, terus ya. karena jangan percaya dari satu sisi aja Oke. gitu. Harus ngelihat dari banyak sisi atau bahasanya itu aku pernah baca helicopter view. Jadi kita ngelihat POV dari banyak orang lain dulu supaya kita nggak terlalu mentah-mentah gitu. Betul, karena sekarang mostly gitu ya kalau teman-teman main media sosial itu kan berdasarkan algoritma ya. Dari For You page, kemudian nah itu sebenarnya membuat, teman-teman itu akhirnya merasa, kok yang di-suggest kontennya yang Iya mirip-mirip gitu betul. ya. Kemudian juga hal ini pada akhirnya bisa membuat teman-teman berada di dalam satu sisi, ya. Satu bubble ya. Satu bubble. Nah, ini yang dimakan mungkin kita di kelas saya filter bubble gitu ya. Kita bahas sedikit gitu. Mungkin ngerasanya ketika teman-teman suka salah satu musiknya yang akan disuggest oleh FYP atau algoritma ya yang setipe gitu. Atau ketika teman-teman sering nge-like-nya adalah video-video tentang rekomendasi makanan, rekomendasi Oke. tempat, maka video itu akan terus muncul. Ya, yang itu yang namakan filter bubble. Teman-teman melihat sesuatu itu dari satu bubble tersendiri. Kalian apa ya bahasanya terkungkung di dalam bubble atau Zona nyaman nyamannya ya. itu sendiri. Makanya Oke. ketika tadi kita berbicara, benar kata Kak Aksa, melihatnya dari helicopter Helicopter view. view. We have to find another point of view. Nah, itulah ya nanti akan semakin panjang gitu kan. Gitu. Jadi ya berbijaklah dalam bermain sosial media. Oke, Gitu. jadi poin utamanya lebih bijak di Mm-mm. sosial media teman-teman. Betul. Dan itu akan relate ke culture juga, yang mana culture di sosial media itu kayak makin kesini makin gimana-gimana. Jadi kita memang benar-benar harus bijak gitu loh. Yes, betul Dan teman-teman di sekali. sini pasti nggak kerasa kan? Kita udah sejam lebih deh kayaknya. Wow. That was fast. That was very fast and beneran nggak kerasa sih. Yang awalnya tadi aku duduk di sini, itu posisinya lagi lapar. Sekarang aku kenyang teman-teman, karena makan daging dari tadi. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kalau dari Kak Denny sendiri ada nggak sih kata-kata terakhir atau sorry, maksudnya closing statement, penutup ya. Oke. Kalau biar ketawa aja, biar nggak terlalu tegang. Oke. Jadi kata-kata apa? Kata-kata apa? Kata-kata closing statement, betul. Oke. Kalau dari saya mungkin closing statement, we are talking about culture and then youth nowadays gitu ya. Kalau dari saya mungkin living your life gimana ya? Living your best life gitu aja. Karena we don't have the second chance for it gitu ya. Jangan tadi mengikuti standar sosial yang ada. Kalau memang teman-teman yakin sama passionnya, just do it. Ya, mungkin ini teman-teman mungkin sering dengar di media sosial atau lihat ketika kalian melakukan sesuatu, do it tirely, ya. Kemudian think tirely, kemudian teman-teman study tirely kayak gitu. Ya, karena kalian tidak akan merasakan itu lagi ketika selesai kuliah. Seperti itu. Karena tadi S1, S2 pun meskipun sama-sama temanya kuliah itu akan berbeda. Wah. Gitu. Embrace yourself ya. Embrace yourself. Tepuk tangan teman-teman. Oke, kata-kata atau closing statement dari Kak Denis tadi sekaligus menutup episode pertama dari Pod Live yang ini jadi program pertama Amkor. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton dari tadi, yang udah menyimak, yang udah antusias juga teman-teman yang hadir di sini. Terakhir kita coba tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, aku mau tutup podcast live episode pertama bareng Kak Denis.
Terima kasih teman-teman. Thank you so much for watching this first episode of What Life by American Corner Yogyakarta. And I'll see you guys in the next episode. Bye.